Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat kehadiran-Mu malam ini di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan bahwa apa yang Kau kerjakan dalam hidup kami semuanya pasti mendatangkan kebaikan. Walaupun apa yang harus kami lewati hari-hari ini membuat kami tidak pernah mengerti, tapi satu hal yang kami tahu pasti bahwa Engkau itu Tuhan yang baik. Engkau sudah punya rencana yang besar. Engkau pakai hidup kami untuk menggenapi rencana-Mu di muka bumi ini, menyatakan kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi bibir lidah hamba-Mu biar semua kemuliaan itu kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Ada sukacita. Kita percaya bahwa malam ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana saudara dan saya mengatasi ketakutan. Ya, karena hari-hari ini banyak orang itu ngalami ketakutan. Banyak orang, saya dengar beberapa saat ketika banyak investasi di Indonesia yang tutup, ya ada seorang bapak yang masih muda, umurnya mungkin sekitar belum sampai 40, itu sudah pilih bunuh diri. Kenapa? Karena dia kepingin beruntung, malah buntung uangnya hilang. Dan akhirnya dia putus asa, dia bunuh diri, mengakhiri hidup. Padahal sesuatu yang dia takutkan belum terjadi, tapi itu sudah membuat dia merasa bahwa akhir hidupnya. Kita percaya, yuk kita baca hari-hari ini, makanya kita semua jangan pernah takut. Walaupun kerugianmu hari ini karena engkau serakah, karena engkau tamak, karena engkau tidak melibatkan Tuhan, percayalah Tuhan itu tetap Tuhan yang peduli. Dia tahu saudara dan saya itu manusia yang lemah. Kita ini butuh Tuhan. Itu sebabnya kalau kita gagal, kita jatuh berkali-kali, Tuhan itu tetap menyadari. Itu sebabnya hari ini buang rasa takut. Bagaimana Bu Eli untuk mengatasi rasa takut? Yuk baca Mazmur 56 ayat 4 ya. Kita baca terlebih dahulu Mazmur 56 ayat 4. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Jadi cara mengatasi ketakutan itu sebenarnya kalau menurut firman Tuhan, dan Daud berkata, waktu aku takut, aku ini percaya. Sementara banyak anak Tuhan waktu takut makin tidak percaya. Waktu takut bukannya bangun iman percaya kepada Tuhan, justru saudara mulai menarik diri, mulai meragukan, tanda tanya, tanda seru, Tuhan itu ada di mana ya? Kok Tuhan izinkan keadaan hidup masa-masa pandemi krisis dunia ini makin luar biasa. Kita percaya hari-hari ini waktu masa yang sukar makin sukar. Kita akan mengalami kejalan kehidupan itu yang tidak mudah. Makanya kita sangat perlu Tuhan. Kita baca dulu Wahyu 2 ayat 10 ya. Lihat Wahyu 2 ayat 10 kita baca. Jangan takut. Nah ya, terhadap apa yang harus engkau derita. Lihat ya, sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai. Kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Kalau saudara amati kata Wahyu 2 ayat 10, jangan takut, itu paketnya lengkap. Lihat ya, yang pertama jangan takut dengan derita, penderitaan.
Jangan takut dengan pencobaan. Jangan takut dengan kesusahan. Lihat ya. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jujur, kalau orang mau berdiri teguh setia sampai mati, supaya saudara nanti pulang ke rumah Bapak dikasih mahkota kehidupan. Kira-kira kalau hidupmu takut bisa bertahan enggak? Kira-kira kalau langkah pertama ini enggak saudara lakukan, saudara hidup dalam ketakutan, kira-kira bisa setia sampai mati enggak sama Tuhan? Makin takut, saudara makin lihat fakta buruk, saudara makin murtad nanti. Banyak orang menjual imannya, ya. Mungkin saudara bilang gini, ya tetap ke gereja. Tapi Bu Eli, sekarang terpaksa saya jadi istri simpanan. Soalnya kenapa? Suamiku sudah tidak bisa kasih aku uang. Ada seorang yang saya tahu, saya tuh sampai bilang gini, ya ampun Tuhan, dia bilangin, Bu Eli gimana? Saya punya anak 3. Lah suami saya error, selingkuh, ndak kasih uang. Lah ini anak 3 makan apa Bu Eli? Ya terpaksa. Lu orang Kristen, iya. Ternyata dia bilang gini, dari saya jadi istri simpanan, anak saya sudah berhasil lulus kuliah semua. Itu namanya hari-hari ini, walaupun saudara ndak murtad, tetap beribadah, tetap kasih perpuluhan, persembahan. Tapi di mata Tuhan, saudara bukan orang yang setia. Orang setia itu bukan hanya sekedar datang beribadah, tapi orang setia itu adalah yang setia mengikut jalannya Kristus. Termasuk waktu suamimu selingkuh, termasuk waktu usahamu kolaps, bangkrut sekalipun, kalau orang setia tidak akan ambil jalan pintas dengan menjual imannya, hidup dengan kompromi dosa. Makanya virus takut ini bahaya. Kalau kita hari ini tidak bisa buang yang namanya takut, sementara menghadapi penderitaan, cobaan, kesusahan, percayalah kita tidak akan jadi orang yang setia sama Kristus sampai mati. Nggak akan. Dan saudara pasti kehilangan mahkota kehidupan. Kita baca ayatnya yuk. 3 hal saudara. Kalau kita hari ini mau setia sama Tuhan, ya, kita hari ini mau buang rasa takut. Daud berkata, ketika aku takut, aku percaya. Langkah yang paling mudah untuk membuang ketakutan itu percaya. Tapi percaya yang gimana Bu Eli? Kita hari ini jangan percaya dengan siapapun. Manusia yang dipercaya, saudara lihat ya, banyak orang yang kepingin jadi crazy rich, akibatnya bukan crazy rich, masuk penjara saudara. Sampai gadein rumah, disekolahkan ke bank ya, karena diajar katanya kalau mau investasi ini ndak punya uang gampang, rumah disekolahkan, nanti dari hasilnya 2 kali lipat kamu bisa tebus rumahmu, kamu bisa beli mobil baru, rumah baru dari untungnya boro-boro. Belum nikmati untung, rumah ini sudah tidak bisa ditebus. Ada banyak orang menderita. Makanya kalau hari ini ngalami kesulitan keuangan, jangan percaya sama manusia walaupun janjinya muluk-muluk. Lebih baik kita percaya kepada Tuhan yang setia. Kita percaya kepada sesuatu yang pasti, yang tidak pernah ingkar. Yuk kita baca ayatnya, Mazmur 145 ayat 13 ya. Jadi kalau hari ini kita cuma disuruh percaya aja, ya percaya sudah. Percaya saja itu ndak pakai mikir. Bisa ndak ya? Ndak pakai saudara. Namanya percaya ya sudah bulat. Percaya berserah kepada Tuhan. Nanti waktu dan cara Tuhan ndak mungkin Tuhan ndak buka jalan. Amin.
Kerajaanmu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, percayalah kerajaan itu tidak akan pernah tergoncang. Amin. Walaupun dunia ini goncang, kita tetap punya kerajaan Allah yang tidak pernah tergoncang. Lihat, Tuhan setia. Nah, kata setia. Jadi kalau kita pegangan sama Tuhan, Tuhan itu setia. Setia dalam apa? Dalam segala perkataannya. Makanya kalau kita baca firman, rajin dengar firman, kita ini percaya apa yang difirmankan, diperkatakan, dia setia, saudara. Kalau kita percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan, Allah itu tetap bekerja di tengah sulitnya ekonomimu, pasti ujungnya kebaikan. Tidak mungkin Allah bisa mengingkari perkataan firman-Nya, dia akan mendatangkan kehancuran. Amin. Yang kedua, yaitu kita baca, Tuhan dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Hari ini engkau belum ditolong, tapi suatu kali dia tetap setia untuk menolong saudara. Hari ini engkau melihat keadaanmu tambah buruk, tapi tetap Tuhan itu setia dalam segala perbuatannya menyembuhkan saudara. Dia tetap setia memulihkan keuanganmu, memulihkan rumah tanggamu, memulihkan semua masa depanmu yang kelihatannya suram karena dia setia. Hari ini diizinkan semuanya suram, semuanya kacau balau. Tapi percayalah, kalau Tuhan itu setia, suatu kali yang kacau balau itu akan berubah menjadi segala sesuatu indah. Amin. Itu pasti digenapi. Walaupun saudara tidak bisa bilang gini, Tuhan tolong, nggak usah. Kita tetap percaya, kita pegang teguh, Tuhan setia. Jadi kalau aku percaya sama yang setia, hidupku pasti akan melihat kesetiaan Tuhan yang jauh lebih besar lagi. Amin. Yang ketiga, yuk kita lihat 2 Petrus 3 ayat 9. Apa sih setianya Tuhan? 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Jadi Tuhan setia enggak sama janjinya? Itu aja dipegang. Hari ini kalau engkau takut, hari ini apa? Cara mengatasi rasa takut, percaya. Tuhan, aku percaya perkataanmu. Aku percaya akan perbuatanmu. Aku percaya akan janjimu. Itu yang dipegang sebagai polis. Kita hari ini percayalah, walaupun keadaanmu kacau, suatu kali polis ini akan menjadi nyata, dipenuhi sama Tuhan. Apa yang buruk, yang hari ini kacau balau, semuanya arahnya hancur, tetap di dalam Tuhan ketika kita percaya perkataan, perbuatan, janjinya. Tidak pernah di Alkitab perkataan, perbuatan, janjinya itu selalu rancangannya buruk. Tidak ada, saudara. Selalu ujung-ujungnya kemuliaan, kemenangan, kebahagiaan, air mata jadi mata air. Itulah janji Tuhan. Amin. Jadi tidak perlu takut. Makanya kalau mulai takut, kita mulai bangun rasa percaya. Orang takut itu bahaya, saudara. Semakin hidupmu takut, iblis itu tahu kelemahannya. Iblis itu paling tahu. Orang misalnya kita berdoa, Tuhan, aku percaya, amin, usahaku diberkati. Tapi pada waktu usahamu belum diberkati, iblis bisa baca enggak? Waktu engkau selesai berdoa, aduh kok gini lagi ya Tuhan. Mimiknya kita dibaca enggak sama iblis? Iblis tahu, oh ini orang Kristen tipe percayanya hanya di mulut. Senyatanya hatinya enggak percaya. Ribut mulai capen, mulai enggak bisa tidur, jalan sana, jalan sini.
Iblis bisa baca enggak? Kalau ini orang percaya yang tipenya gampang. Waktu engkau takut, engkau sedang kasih bahan sama iblis untuk dikerjai. Makanya Ayub itu orang saleh, jujur, menjauhi kejahatan, takut akan Tuhan. Tapi hidupnya juga bisa dibaca sama iblis. Terbukti apa? Iblis lihat ini banyak takutnya. Ayub itu saleh, misalnya kita jadi anak Tuhan saleh karena kita sudah khatam. Baca Alkitab perjanjian lama, perjanjian baru 10. Tapi hidupmu tidak pernah diproses. Imannya murni enggak saudara? Imannya bisa teguh enggak? Terbukti Ayub bilang apa? Apa yang aku takutkan, yang aku khawatirkan, itulah yang menimpa aku. Jadi waktu kita takut, iblis sudah baca, oh ini bahan. Dia takut sama keuangan. Mulai iblis sudah siapkan, aku akan cobai area keuangan. Dulu saya takutnya selalu kehilangan suami yang limited edition ini. Kemana-mana saya pegangi, saya ikuti, saya pantau terus supaya ndak diambil sama kuntilanak. Aduh, ternyata saudara, kekuatan saya bisa, kemampuan saya jagai dia ternyata tetap kebobolan saudara. Kita tidak bisa saudara. Saya pernah konselingi seorang ibu juga. Dia bilang gini, Bu Eli tahu, saya sama suami itu kayak Romeo and Juliet. Bu Eli tahu, di mana ada suami saya selalu ada saya. Kita kalau tidur ya Bu Eli, walaupun sudah punya anak 4 Bu Eli, gandengan tangan, tidak pernah lepas. Terus kalau kita kerja, suami saya tidak pernah lepas dari saya. Makan siang, makan malam, pergi nonton, kita itu sampai Bu Eli kita ini jadi idola dari orang-orang sekitar. Dia bilang gini, ini ya kehidupan pernikahan yang sehat. Kemana-mana gandengan tangan, sepanjang jalan kenangan gandengan tangan. Suatu kali suaminya jatuh selingkuh saudara. Selingkuh sampai punya anak. Saya tanya, gimana kok bisa? Lah katanya sepanjang hari dari pagi malam sampai tidur pun gandengan tangan. Lah kok suamimu bisa lepas dari tanganmu gimana? Yaitu Bu Eli, suatu kali dia itu lari pagi. Lari pagi? Iya Bu Eli. Lah lari pagi itu kan jam 5 toh Bu Eli. Kadang-kadang ya saya ngantuk Bu Eli. Ndak saya temeni, saya pikirkan lari pagi paling ketemunya ya tukang sayur gitu loh. Mbak-mbak yang belanja, wong ini komplek perumahan toh Bu Eli. Paling kan ya ndak mikir apa-apa. Ternyata iblis bisa ndak? Lah kok orang lari pagi tiba-tiba ada yang namanya Lucy lewat saudara. Lucy lewat pakai pakaian seksi, bodinya seperti gitar saudara. Itu hanya karena dosa mata lihat. Besok olahraga lagi, ndak ada suami. Tiba-tiba si Lucy deketilah. Koko sendirian ya? Oh iya ya, aku sendirian, yuk sama-sama. Tukarlah nomor handphone. Tukar nomor handphone, chatting-chattingan. Habis chatting-chattingan, asal mulanya cuman lari pagi, lanjutlah ke lebih parah, ke hotel. Dan rumah tangga ini cerai saudara. Rumah tangga ini hancur hanya karena lari pagi. Hati-hati. Makanya hidup ini jangan banyak takut, terus mengandalkan kekuatanmu. Iblis bisa baca. Semakin engkau takut, engkau sedang kasih bahan sama iblis, saudara akan dikerjai. Alangkah jauh lebih baiknya, yuk hari ini dalam keadaan apapun, saudara jadilah orang yang berdiri teguh. Enggak, walaupun apapun bukti nyata memang hancur, aku tetap tahu, aku percaya sama perkataan Tuhan. Aku percaya dengan perbuatan. Tadi ada quote saya belum dikasih ya. Oh sudah, ya.
Jadi 3 hal yang saya akan bahas. Yuk, hari ini tidak ada ruginya. Tidak usah lihat faktamu, tidak usah lihat kenyataan buruk. Walaupun dokter sudah menvonis misalnya penyakitmu tidak bisa sembuh, tetaplah mempercayai perkataan Tuhan. Bilur-bilurmu jauh lebih dahsyat dari vonis dokter. Itu yang mulai saudara bangun. Kalau saudara takut terus, aduh kanker, aduh mati sungguhan saudara. Lebih baik hari ini yuk, semakin hatimu gembira, sukacita, itu obat yang manjur saudara. Orang takut itu dalam tubuhnya menciptakan racun. Tapi kalau saudara mulai bangun percaya, hidupmu tenang, itu keluar imun. Imannya bertumbuh, imunnya naik. Kita baca sama-sama Markus 13 ayat 31. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Makanya kalau percaya sama sesuatu yang pasti, tidak ada ruginya. Walaupun kadang-kadang manusia bilang gini, bodoh, kok disuruh usaha. Lihat ya, lihat aku ini. Hari ini aku bisa punya mobil mewah, sementara kamu ngikut Kristus, katanya pikul salib sangkal diri, rumahmu tetap rumah sederhana. Aku ya kenal Kristus, tapi aku ya tipu-tipu dikit lah, Tuhan ngerti lah. Lihat di upgrade-nya cepet. Kamu tetap rumah sederhana, bertahun-tahun pikul salib sangkal diri, sementara aku cepet kaya. Saudara, jangan pernah bergeser imanmu. Tetaplah percaya bahwa perkataan Tuhan tidak akan pernah berlalu. Pegang teguh, pikul salib sangkal diri ndak apa-apa. Makin lama pikul salib sangkal diri, makin banyak upahnya. Amin. Bahkan sampai anak cucu. Saudara, hati-hati, saya pernah dengar, ini tidak lama. Suatu kali ada seorang bilang gini, Bu Eli, ternyata Bu Eli, kalau orang dikasih berkat sama iblis ya bisa kaya. Ternyata Bu Eli, iblis itu tidak bisa beri. Loh, terus gimana kayanya? Kayanya itu ternyata itu diambil dari anak cucu berkatnya. Makanya kalau orang kaya karena iblis, karena minta sesuatu dari sesuatu yang jalannya salah, itu yang diambil enaknya itu berkat anak cucu. Nanti dia kaya tapi itu nutup, anak cucunya sudah tidak bisa terima berkat karena sudah dicuri dulu. Nah kalau kita kan beda, kita yang bonyok tapi anak cucu, lihat Yusuf 3 keturunan, Ayub 4 keturunan, hidupnya selalu diperhatikan. Abraham, Ishak, Yakub. Itu sebabnya hari ini saudara jangan sekali-kali memperkaya dengan cara iblis. Itu sama saja saudara sedang menutup berkat anak cucumu. Tapi kalau hari ini engkau nabur bercucuran air mata, engkau tetap percaya dengan perkataan Tuhan bahwa berkatmu sampai anak cucumu, apa yang kau tabur anak cucumu akan menuai keturunan orang benar, akan menjadi pewaris bumi, itu pasti digenapi. Amin. Enak enggak? Daripada saudara percaya sama omongannya orang paranormal, dikasih kaya, kamu cuman minum air ini, kamu cuman potong sapi, nanti besok lihat yang dipotong itu kadang-kadang enggak nyadar, waktu engkau minta kekayaan itu keturunanmu, simbolnya sapi, tapi sementara itu adalah yang dipotong itu anak cucu. Makanya kalau ada orang kan, kalau minta kaya pesugihan, anaknya cacat, mati.
Itu karena kita sendiri yang mengorbankan tanpa sadar. Kelihatannya yang dikorbankan kambing, sapi, tapi sementara itu simbol anak cucumu sendiri yang dikorbankan. Yang kedua, yuk lihat Yehezkiel 12 ayat 25. Yehezkiel 12 ayat 25. Sebab aku Tuhan akan berfirman. Lihat ya, apa yang kufirmankan tidak akan terjadi, akan terjadi. Makanya hidupi saja firman. Saudara dengar ibadah baca firman, itu satu kekuatan untuk mengalahkan rasa takutmu. Kenapa? Karena ketika kita tahu firman itu ya terjadi loh. Walaupun kelihatannya belum, tapi itu sedang dalam perjalanan. Lihat ya kata-katanya, dan firman itu tidak akan ditunda-tunda lagi. Sebab pada masa hidupmu hai kaum pemberontak, aku akan mengucapkan suatu firman dan aku akan menggenapinya. Jadi firman itu tetap. Hari ini percayalah, kalau kita percaya kepada perkataan firman, firman itu tidak akan pernah berlalu. Ya, yang kedua bisa ditayangkan quote-nya, perkataan Tuhan itu akan terjadi dan digenapi. Yang ketiga, perkataannya tidak akan ditunda-tunda. Semuanya itu cuman tinggal tunggu waktunya Tuhan. Banyak orang kalau sudah waktunya Tuhan pasti bilang gini, aduh, jantungan ternyata kalau Tuhan tolong itu cuma sekejap, seketika, sekonyong-konyong. Tuhan tuh kalau mau tolong cuman gini aja loh saudara. Apa sih yang gak bisa dia perbuat kalau saudara percaya penuh akan perkataannya hari ini? Semuanya dia akan genapi. Makanya hari ini kalau iblis tembakkan engkau dengan berbagai macam fakta buruk, kejadian yang begitu membuat engkau takut, mulai balik dengan firman. Jangan kalau diserang iblis, aduh bangkrut, aduh hancur, aduh mati aku. Mati hancur beneran. Kenapa? Karena waktu iblis serang, hidupmu tidak serang balik. Engkau terima semua intimidasi iblis, engkau simpan itu mentah-mentah. Sementara kita hari ini, peperangan kita ini di akhir zaman ini, hari-hari ini. Saudara tahu peperanganmu itu bukan ngelawan ekonomimu, keuanganmu, bukan itu. Karena itu sudah disediakan jalan keluarnya buat Tuhan, solusi. Peperangan di akhir zaman itu peperangan di pikiran ini loh saudara. Waktu iblis datang dengan fakta buruk, jangan diterima. Karena hidupmu bukan ditentukan dengan apa kata fakta. Fakta buruk itu tetap di tangan Tuhan akan menjadi kenyataan pemulihan yang indah. Tapi kalau hidupmu waktu diserang iblis, ini loh hidupmu hancur. Suamimu lihat ya, sudah selingkuh, suamimu tidak cinta dan sebagainya. Engkau pasti nanti hancur. Kalau saudara terima ya hancur, aduh nasib. Ya benar terjadi. Tapi kita mau hari ini mengalahkan rasa takut dengan percaya. Amin. Percaya perkataannya. Yuk kita lihat bagaimana kita lihat percaya dalam perbuatannya ya. Yesaya 46 ayat 4 sampai 5. Yesaya 46 ayat 4 sampai 5. Sampai masa tuamu aku tetap dia. Lihat ya. Dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Nah, Tuhan setia loh. Saudara yang belum putih rambutnya hari ini kira-kira digendong Tuhan enggak? Hari ini rambutmu belum putih, Tuhan setia enggak gendong saudara? Setia. Dia enggak pernah. Istilahnya kalau saya baca firman ini, kita itu lagi diayun-ayun gini sama Tuhan. Ayun-ayunnya kadang-kadang dibawa Tuhan naik, dilihatin keadaan buruk, dijatuhkan lagi. Sudah lihat suami baik, kembali lagi. Tapi di ayun-ayun dalam gendongan Tuhan itu enak enggak saudara? Tetap
aman atau dijatuhkan? Aman. Lihat ya. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Terus itu berarti ada batas waktunya enggak, saudara? Tidak ada. Tuhan itu luar biasa loh. Dia itu setia dalam perbuatannya. Lihat ya, aku mau memikul kamu dan menyelamatkan. Aduh, sudah diayun-ayun, selamat lagi. Bukannya kalau iblis diayun-ayun, saudara dimasukkan ke jurang maut. Diayun-ayun dengan berkat, diayun-ayun dengan kenyamanan, tapi saudara dibuang ke dalam maut. Tapi buat Tuhan Yesus luar biasa. Diayun-ayun jet coaster, ikut Tuhan, redek-redek. Aduh, besok bayar pakai apa Tuhan? Ya pakai uang lah. Masa bisa pakai kertas? Tak bisa. Tuhan tahu kok. Tuhan besok bayarnya pakai apa Tuhan? Duh, belinya pakai apa ya? Tetap pakai uang ya. Walaupun seperti itu tetaplah percaya. Saudara, hari ini jangan takut. 4 hal yang Tuhan lakukan. Kalau kita hari ini melihat keadaan yang parah, percayalah perbuatan Tuhan itu yang pertama, dia setia menggendong saudara dan saya. Amin. Dia setia menanggungnya terus. Beban berat, letih lesu, aku mau menanggung terus. Dan aku akan beri engkau kelegaan. Yang ketiga, setia memikul kita. Dan yang terakhir, enak, sudah ditanggung, digendong, dipikul, jaminan terakhirnya diselamatkan. Enak ya? Makanya jangan takut, percaya saja. Tuhan itu jauh lebih setia. Kalaupun hari ini engkau menghadapi jalan tertutup tembok tebal, dia tetap tahu caranya untuk membuka jalan. Kita tidak tahu. Kita tidak ahli untuk buat jalan di laut. Kita tidak ahlinya buat orang yang mati busuk sudah bau 4 hari diselamatkan. Kita tidak bisa. Tapi buat Tuhan, kalau memang itu kebutuhanmu, dia akan buka jalan di laut. Dia akan bangkitkan orang mati yang sudah busuk, yang tidak mungkin bisa bangkit, tapi dengan kuasanya dia bisa. Amin. Yuk yang terakhir, setia akan janjinya ya. Jadi hari ini keluar dari tempat ini tidak ada yang hidup dalam ketakutan ya. Iblis datang dengan fakta, bilang aja fakta ini bohong, fakta ini bukan nyata ya. Kalau saudara lihat di khotbah saya di YouTube yang terakhir khotbah, ini tip yang penting saudara. Saya juga baru pelajari dan saya khotbahkan. Jadi hidup ini ngalami pencobaan itu biasa-biasa, tidak melampaui kekuatan. Tapi kalau saudara mencobai Tuhan, itulah yang membuat hidupmu akan ngalami masalah yang luar biasa. Ya, jadi saya sudah bahas di situ, saudara bisa dengar. Jadi pencobaan itu biasa-biasa, tapi jangan punya sikap mencobai Tuhan. Dan sikap mencobai Tuhan itu ada 3 yang saya bahas. Yaitu apa? Yang pertama, hati-hati saudara ya. Jadi kalau saudara mencobai Tuhan, Tuhan itu marah. Tapi kalau pencobaan itu saudara tetap jalani seperti Musa ketika menghadapi pencobaan, responnya benar, mujizat itu terjadi. Justru kalau saudara merubah pencobaan dari pencobaan mencobai Tuhan, maka itu yang akhirnya membuat masalahmu bukan jadi biasa-biasa, pencobaan luar biasa. Yaitu apa? Karena saudara berpikir negatif tentang Tuhan, bersungut-sungut, dan saudara mulai hari itu apa? Kalau nggak salah fokusnya bukan kepada kebenaran. Di situ hati-hati saudara. Makanya mulut ini harus mengucap syukur. Karena kalau saudara makin bersungut-sungut berarti saudara makin meremehkan Tuhan. Itu paling bahaya. Yuk janji ya. Setia akan janjinya. Yosua 21 ayat 45. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel,
Tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Jadi janji Tuhan itu ya dan amin, yang baik, yang pasti digenapi. Salah satunya saya buka 3 janji Tuhan. Ini yang membuat kita nanti punya pegangan aman ya. Saya bahas 3 hal. Janji masa depan dan pengharapan. Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada, harapanmu tidak akan hilang. Aman ya. Masa depan ada, harapan ada, berarti hari esokmu pasti cerah, bukan madesu. Masa depan suram, bukan. Walaupun hari ini masa terlihat semuanya gelap, tapi buat janji Tuhan, selama kita percaya, Tuhan, aku percaya bahwa janjimu masa depanku pasti ada, pengharapanku tidak akan hilang. Itu berarti aku akan menikmati semua yang baik di depan. Amin. Yang kedua yaitu janji kemenangan. 2 Korintus 2 ayat 14. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kekalahan, kemenangan. Itu dipegang saudara. Aku percaya sudah punya pengharapan, punya masa depan, masih lihat kemenangan. Luar biasa ya. Yang ketiga yuk, janji hidup kekal. 1 Yohanes 2 ayat 25. Pemain musik boleh maju ke depan. 1 Yohanes 2 ayat 25. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup kekal. Jadi siapa yang takut mati? Karena banyak orang bilang gini, ya takut Bu Eli, kita lo tidak punya bayangan besok-besok hidup itu seperti apa. Firman ini jadi kekuatan buat saudara dan saya. Inilah janji yang telah dijanjikannya Tuhan sendiri kepada saudara dan saya, yaitu hidup kekal. Jadi tidak usah takut mati. Kalau memang waktunya mati, visanya sudah habis, tetaplah percaya hidup kekal menjadi milik orang benar. Yuk bangkit berdiri ya. Kita percaya nanti keluar dari tempat ini tidak ada yang takut lagi. Ketika aku takut, maka aku percaya. Percaya sama perkataan, perbuatan, janjinya. Itu aja dipegang teguh ya. Jadi kita tidak perlu takut. Hari ini akan banyak orang-orang yang bermunculan menjadi laskar Kristus yang tangguh. Amin. Tidak terpuruk dengan masalah. Masalah prosesmu boleh tambah berat karena ini pemurnian. Istilahnya Tuhan mau apinya diperbesar dari volume 1, masuk ke 2, masuk ke 3 sampai ke 7. Tapi yang pasti ketika engkau percaya, api itu tidak akan pernah membakar hidupmu. Tapi justru di dapur api itu engkau akan keluar dengan kemenangan yang sorak-sorai. Bahkan kemuliaan Tuhan akan jauh lebih besar dari penderitaanmu. Dia hadir tengah-tengah saudara. Ada banyak orang hari-hari ini, begitu banyak ketakutan yang sedang saudara hidupi. Saudara tidak akan pernah bisa setia sampai mati selama saudara hidup di dalam ketakutan. Ketakutan itu akan mencuri kekuatanmu untuk bertahan. Kekuatan itu akan mencuri sukacitamu. Kekuatan itu akan mencuri rasa mengasihimu terhadap Tuhan. Itu sebabnya malam ini Tuhan berkata, alangkah lebih baiknya engkau hidup di dalam percaya setiap hari. Bukan bangun ketakutan terus, tapi mulai hari ini jadilah anak Tuhan yang bangun rasa percaya tanpa melihat. Rasa percaya karena engkau tahu bahwa Bapa di surga mempunyai setia dalam perkataan, perbuatan, janjinya ya dan amin. Itu pasti digenapi. Terima kasih Bapa. Kami serahkan kehidupan anak-anak-Mu malam ini ke dalam tangan-Mu. Engkau ambil alih setiap rasa takut mereka.
apa yang jadi pergumulan mereka Tuhan, baik itu masalah keuangan, sakit penyakit, anak-anak, suami Tuhan. Kami mengangkat tangan kami serahkan di dalam tangan-Mu. Ambil alih Tuhan. Kami percaya ketika Engkau ambil alih setiap rasa takut kami, maka kami melihat ada jalan yang terbuka buat setiap kami. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu Gembala Pak Daniel dan Bu Lili dalam mengembalakan gereja ini. Apa yang mereka tabur menjadi gembala tidak akan pernah sia-sia. Mereka akan melihat penuaian jiwa-jiwa yang luar biasa. Buat setiap anak-anak-Mu yang bergumul malam ini, biar Tuhan sendiri yang menyelesaikan setiap proses hidup mereka. Yang sudah melayani malam ini, jeripaya mereka tidak pernah sia-sia. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin.